Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rakloen. Apa kabar konco-konco kabeh? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Puasa hari ketiga sudah kita jalani. Mudah-mudahan puasa konco-konco kabeh lancar. Wis pokoknya lancar tok dongane sampai nanti lebaran teko ya. Nah, malam ini menunya adalah tahu bumbu. Ini namanya koya yang beberapa hari yang lalu dibikin oleh Mbah dan Mbak. Mbak dan Mbak. Karena diletakkan di kulkas otomatis beku. Apa-apa dikerok alon-alon. Membatu. Ya sebentar ya Ndak ya. Membatu meracik ini dulu, nanti makan bareng di sini. Ini adalah koya terbuat dari kelapa. Silakan tonton videonya sekitar beberapa hari yang lalu. Emang mungkin nggak apa-apa sih. Sebentar ya, habis ini nggak apa-apa, seru-seruan di sini. Dan ini adalah petis. Campurannya memang petis. Enak petis Dan cabai kalau saya yang banyak cabenya biar makan makin bersemangat kalau petisnya maksimal. Beri air secukupnya sampai nanti jadi adonan yang ya siap untuk dicampur dengan tahu dan bahan-bahan lainnya. Yando, Yali. Boleh dicicipi, silakan, boleh. Ini tile apa sampean? Ya. Siap diiris-iris tahunya. Silakan ambil. Ya, setelah ini sini ya. Tunggu, sabar ya. Sabar. Iya, nanti makan bareng. Ini cambah. Ya nak sih ya. Ya wis, sesukai sampean wis terserah. Suka cambah dioles nanti petis. Wis gak apa-apa, pokoknya gak cerewet. Inilah kehebohan di ruang makan bersama bocil-bocil. Terakhir dikucuri dengan kecap manis. Jadilah tahu bumbu yang siap santap. Nasinya masih sama dengan yang kemarin, nasi jagung. Aman. Sebenarnya gandengannya lontong, tapi karena adanya nasi jagung, yo nasi jagung. Oh, kecampur nasi putih sih, tak njupuk jagungnya tok ae. Ngambil jagungnya doang. Saya kalau ada nasi jagung, nasi putih gak payu. Oke, sudah siap bersantap. Ayo kita mulai bersantap.
Saipah makan soto. Silakan dulu di situ. Seneng. Kerupuk. Ini ada kerupuk. Nah, kepungan apa kan? Iya. Kisik sebentar. Saya kan mau Makan kalau ada kerupuk terasa jadi lebih lengkap ya. Saatnya bersantap dengan tahu bumbu. Seharusnya ini gandengannya lontong, tapi karena memang lontongnya tidak ada, jadi otomatis pakai nasi jagung saja. Karena adanya nasi jagung sambil cerita-cerita ya seperti kemarin. Saya sudah mau habis. Oh gitu. Nambah lagi dong. Wes sorak. Wah, bentuk. Ajak patrol. Kotak. Sama jambar nggak kurang bumbu ya? Cukup. Tumbasnya yang di mbak. Dikasih. Apa? Iki loh. Dikasih maksum. Oh bodoh iki. Aku embas. Kau dikasih. Ini dapat rezeki dari maksum tadi. Ceritanya ya. Kalau Mbah Mbah ingat tahu bumbu ini, ingat zaman dulu ketika Mbah Yud Wah, yuk. masih jual tahu lontong. Tahu lontong. Jualannya di pasar, Nggak nih gini. betul di pasar. Belum rombong. Jadi setiap pagi itu Mbah, Ini anak toko. Mbak Maman, Mbak Ugeng, Mbak Santo itu bergiliran mendorong gerobak, rombong ya, didorong ke pasar sebelum berangkat sekolah. Pagi-pagi didorong, setelah itu pulang sekolah. Pulang sekolah ngambil gitu ya. Jadi rombongnya itu selalu dibawa pulang, diantar atau Sampean pulang. kapan? Kenapa? Ini kelas piro? Masih SMP kelas 1 Enggak, kan? ini anak toko. Nah, Mbah jualan di pasar itu nggak sukses. Mbah itu bertahun-tahun jualan tahu lontong di pasar, dawet. Tapi ya gitu, ternyata di pasar itu berlaku apa ya? Ngutang-ngutang gitu ya. Agak ngutang. Mbah itu setiap hari selalu gini loh. Jualan itu ngambil bumbu-bumbunya, misalnya berambang, cabai dan lain-lain, itu ngambil dulu ke bakul-bakul yang di pasar. Begitu setiap hari, tanpa disadari bahwa ketika ngambil itu besoknya kan harus mengembalikan atau kapan mengembalikan. Ternyata numpuk. Nah, karena kebiasaan ngutang-ngutang bahan itu akhirnya numpuk. Terus ditambah utangnya mah ya, bang ya, bang namanya ada. Kami menyebutnya bank detail ya, bank harian. Bayarnya nyicil setiap hari berapa ratus rupiah atau berapa ribu rupiah begitu. Dan ternyata ngambilnya tuh ke beberapa orang sekaligus. Itu sebenarnya di kayak pos Mas Bian. Biasa deh. Baik kalau lagi ngambil orang Ya. Oh ya, jadi dalam sehari jual itu ternyata apa ya? Masalahnya apa ya? Kok iso dagangan habis tapi kok nggak oleh untung gitu loh. Sampai Mbak Dewi nggak ngerti, Mas sendiri sampai nggak paham kenapa dagangan habis tapi nggak dapat untung, malah utangnya makin banyak. Kan jadi dipangan barang kayak nyambut kayak bapak era. Oh iya. Ya itu masalahnya. Jadi yang dimakan setiap hari ternyata juga sebenarnya dari modal, karena keuntungannya tidak seberapa banyak. Gini, keuntungannya tidak seberapa banyak, jadi dari hasil jual itu dimakan, otomatis modal untuk hari berikutnya berkurang. Nah, menyiasatinya emak ya ngambil bahan itu dari pedagang-pedagang, ngutang lah istilahnya, jupuk dhisik bayar meneh, cukup bayar meneh. Selain untuk makan juga untuk sanggup sekolah, untuk kebutuhan lain-lain yang setiap hari memang harus ada. Dan kebetulan bapak saat itu juga pekerjaannya sudah nggak mesti ya, pekerjaannya nggak mesti. Bapak itu dulu ikut apa itu Pak? Apa nukang ya, apa?
nguli ya. Heeh. Ikut Kuli bangunan. kuli bangunan dengan Solo, kakak Boro Surabaya. sampai ke Surabaya, sampai ke Kalimantan juga pernah. Ya, tahu nang Kalimantan. Tapi pada saat tertentu mungkin tenaganya sudah tidak memungkinkan, akhirnya diam di rumah. Nah, diam di rumah itu otomatis pemasukan ya mengandalkan dari jualan tahu lontong dan dawet di pasar itu, dan kondisinya seperti itu yang saya ceritakan tadi, numpuk sampai membukit lah istilahnya. Masih jalan sapi. Ya akhirnya apa endingnya, nenek harus merelakan sapi piaraannya untuk dijual demi melunasi seluruh hutang emak, baik yang di pedagang-pedagang itu maupun di bank-bank detail itu tadi, dengan janji satu bahwa wis utang dilunasi bariki wis gak usah dodolan maneh. Jadi ya sudah, setelah itu nggak jualan lagi di pasar, rombong diam di rumah selama beberapa waktu ya. Tapi bapak sih jualan es kok kemarin. Iya. Nah, tidak lagi jualan tahu lontong di pasar, tapi gerobaknya dipakai oleh bapak jualan es campur itu. Itu sama nonton pelasan. Nanti cerita berikutnya, nah episode berikutnya saya akan cerita lebih banyak lagi tentang bagaimana nasib rombong itu dan apa yang dilakukan. Sebelumnya tadi dipakai oleh bapak jualan es campur di jalan ya Mbak. Iya, nang bongkon pas ada Ngakrok ndek ngarepe Mas Dadut iku, aku seling ndek pojokan. Iku pas aku SMA itu lah nggak salah. Iya. Iya lah, Makan. cerita pahit lah ya keluarga. Iya. Saya alhamdulillah sukses kabeh. Ya kehidupan akan berubah ketika kita mau berusaha untuk berubah, intinya di situ. Ya. Jadi upaya emak yang sebegitu gigihnya untuk menopang kehidupan keluarga dengan ending yang tidak menyenangkan seperti itu, pada akhirnya menjadi pembelajaran buat kami semua, termasuk kami anak-anaknya. Nah, itu dulu. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau saya teruskan nanti akan jadi panjang dan lama. Sebagai ramah arti. Ya, biar jadi episode berikutnya saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.